Saya berterima kasih karena hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini saya akan melakukan tahapan terakhir dari proyek perubahan saya dalam rangka PKN tingkat 2 yang dilaksanakan oleh BPSDMD Jawa Tengah. Kegiatan yang terakhir dan ini lazim dalam sebuah organisasi atau manajemen, di mana kegiatan itu yang pertama kita lakukan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi. Tahapan ini menurut saya dan sesuai dengan apa yang diisyaratkan dan diatur adalah monitoring dan evaluasi proyek perubahan dengan judul Strategi Implementasi Penilaian Kompetensi ASN Sipasti berbasis CAP untuk mendukung sistem di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam kegiatan ini, 2 bulan pertama atau jangka pendek, saya merencanakan 10 kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah pembentukan tim efektif perubahan, di mana kita semua masuk dalam tim ini, sehingga dalam melakukan pekerjaan saya melibatkan atau kita semua terlibat sebagai satu tim yang solid. Nah, di tim pembuatan membentuk tim efektif proyek perubahan, di sini terlihat bahwa karena harusnya kegiatan ini dilaksanakan semua, tapi tujuan saya kegiatan ini ada di bidang 2 sehingga lebih banyak saya melibatkan teman-teman asesor dan wakil bupati serta beberapa orang yang masuk. Semua langkah kegiatan saya sudah tertabis dengan baik itu di media sosial DKD dan juga di koran-koran. Nah, penyusunan SOP uji kompetensi berbasis CAP. Di sini tidak ada kendala yang berarti karena tahap yang kita lakukan pertama adalah pembahasan di tim kecil, yaitu bersama-sama tim asesor. Kenapa dengan tim asesor? Karena mereka yang akan melaksanakan ini. Penilaian kompetensi merupakan tupoksi dari bidang 2, yaitu bidang pengembangan karir dan subbidang kompetensi ASN. Namun yang sehari-hari melaksanakan adalah asesor, dan itu kita sudah bahasnya beberapa kali sehingga terasa tidak lagi ada kendala di sini karena semua persoalan sudah terselesaikan. Kegiatan yang ketiga yaitu penyusunan peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang standar kompetensi manajerial dan sosial budaya. Standar kompetensi teknis menjadi PR. Dan dalam milestone saya, ini saya angkat pertama karena menurut saya ini penting. Jadi ini juga untuk menjawab sistem merit dari pemerintah provinsi NTT. Hal yang diperoleh bahwa masih merujuk pada PAN RB, namun kita juga harus memperhatikan PRKBKN karena di PAN RB tidak semua jabatan yang ada, contoh jabatan pelaksana yang lebih teknis, kompetensinya lebih ke PRKBKN. Ke depan kita akan melihat ini. Dan ini masih bersifat umum untuk semua jabatan. Jadi kita tarik lurus dari PAN RB 38 tahun 2017 sehingga ini menjadi catatan ke depan. Masing-masing pejabat harus kita tetapkan sesuai dengan standarnya. Contoh kemarin Wijaya Suara beda dengan Bapak Ibu yang ada di Setda, Sekretariat Daerah. Nanti kalau di Rumah Sakit Umum beda lagi. Dan juga nanti di dinas teknis, contohnya perikanan, pertanian, peternakan juga pendekatannya beda, kompetensinya beda. Lagi satu pergub untuk lebih mengakomodir kompetensi pelaksanaan dan jabatan fungsional tertentu. Dan saya ingin nanti Bapak Ibu asesor khusus jabatan fungsional, karena kita sudah mulai WI, khusus kita kelompokkan. Tahap berikut kita akan ke kesehatan, dan setelah kesehatan kita akan menuju ke pendidikan. Kita uji coba pilot project untuk guru-guru, khususnya untuk kepala sekolah. Kegiatan yang keempat, sosialisasi kepada stakeholder tentang uji kompetensi. Ini kemarin sosialisasi kepada secara virtual. Dan ini pada lingkup internal, maksudnya untuk kita di Provinsi NTT, belum keluar. Memperluas jangkauan sosialisasi
Kalau kita menggunakan kemarin live streaming YouTube, berarti sosialisasi kita akan ada terus di dalam YouTube kita, jadi tidak terbatas. Jadi untuk saya temuan ini bisa juga digunakan, tapi sudah terselesaikan. Maka berbagai media agar informasi dapat tersebar luas. Kegiatan yang kelima, membangun dukungan server. Kegiatan yang keenam, pelaksanaan uji kompetensi bagi pejabat pelaksana pada 7 biro. Nah ini saya bersyukur karena apa yang dilaksanakan oleh teman-teman asesor itu sudah mendapatkan hasilnya. Perbaikan instalasi listrik, karena memang di bawah listrik kita juga perlu pembenahan sarana prasarana ke depan. Dan ke depan ada 5 simulasi yang dipersyaratkan. Kita punya 3 yang berbasis CAD. Dan tahun ini sampai tahun depan Pak Epen akan membuat satu inovasi penilaian psikotes berbasis CAD. Jadi semakin hari kita semakin memperbaiki. Yang ketujuh, laporan hasil analisa kebutuhan pengembangan kompetensi. Jadi ini teman-teman asesor sudah buat nih. Hasil yang kita dapat, BKD punya sudah selesai. Bapak Ibu pimpinan perangkat daerah masing-masing, bagaimana meningkatkan kompetensi dari ASN. Semoga ke depan 7 biro ini sudah menganggarkan untuk peningkatan kompetensi. Setelah ini, saya minta tolong Pak Kabid 2 bersurat ke semua pimpinan perangkat daerah, khususnya 7 perangkat daerah yang sudah kita uji, untuk menganggarkan atau bagaimana caranya peningkatan kompetensi untuk ASN wajib hukumnya. Kenapa wajib hukumnya? Satu, kita akan dapati pelaksana atau kita semua yang punya kompetensi. Yang kedua, indeks profesionalitas kita akan naik. Jadi sekali kita kejar, 2 target kita dapat. Perlu melibatkan tenaga peranata komputer sehingga dapat mempercepat proses penyaksian hasil analisa dengan data yang benar. Nah ini saran, tapi kalau saya lihat kemarin teman-teman asesor sudah mampu melakukan ini. Tapi memang untuk peranata komputer, Bapak Ibu, ada peranata komputer di sini, kalau mau dapat angkat kredit di sini, ini kesempatan membuat sheet-sheet yang bisa membuat rumus untuk kita langsung dapat. Begitu kita ketik 1 kali Grip, hasil di belakang, isi 2-3 kolom, hasil di belakang kita dapat. Nah, itu memang Bapak Ibu peranata komputer yang punya keahlian itu. Kegiatan yang ke-8, tindak lanjut hasil kebutuhan pengembangan. Jadi kemarin ketika mendapat hasil di Setda, PNS di Setda Provinsi NTT, ada 2 yang sangat gapnya sangat besar, yaitu adaptasi terhadap perubahan itu -41 dalam pergub tentang sistem merit yang diwajibkan setiap pimpinan perangkat daerah meningkatkan hasil penilaian kompetensi. Itu ya Bapak Ibu, ini hasil yang saya dapat. Jadi kemarin dengan BPSDM kita dua kompetensi ini kita buat peningkatan. Jadi kompetensi adaptasi terhadap perubahan dan inisiatif. Tapi Ibu inisiatifnya -35. Nah, semoga di BKD tidak ada inisiatifnya minus ya. Mengelola perubahan di zaman seperti sekarang, yang perubahan setiap detik menit nih, ini sangat penting. Inisiatif kenapa penting? Tapi Ibu coba bayangkan kita satu ruangan tidak ada yang berinisiatif. Jadi pimpinannya yang pusing karena inisiatif hanya dapat 1 orang. Gitu. Kalau semua berinisiatif, Ibu kalau kita buat ini, Ibu kalau kita mohon maaf, di BKD sudah banyak yang punya inisiatif yang tinggi, sehingga kita BKD bisa memperoleh laku dan reformasi birokrasi di angka itu karena kita punya inisiatif yang tinggi. Masih berdasarkan pada analisis secara keseluruhan atau umum. Jadi feedback nanti akan dilakukan langsung oleh teman-teman asesor kepada pimpinan perangkat daerah, sudah dilakukan dalam FGD dimaksud. Sarannya setiap pimpinan perangkat daerah perlu mempelajari laporan hasil penilaian kompetensi agar dapat memberi feedback dengan kebutuhan. Perlu adanya pola pengembangan yang dirancang setiap organisasi untuk mengembangkan kompetensi. Yang ke-10 dalam saya pertama ini, hari ini, evaluasi ini di milestone saya jangka pendek.
hari ini saya lakukan. Nanti saya mohon saran pendapat dari Bapak Ibu. Saya menarik 2 kegiatan, mempercepat 2 kegiatan dari jangka menengah 6 bulan, yaitu penyusunan Pergub tentang manajemen talenta. Nah, manajemen talenta Pergub ini telah jadi dengan Pergub nomor 67 2021. Temuannya belum, ini agak lebih detail karena ini dibahas dan teman-teman sudah mempelajari manajemen talenta dengan baik, dan Pak Boris juga sudah membuat sikonja itu endingnya di manajemen talenta, jadi bagus. Jadi saya terima kasih ya. Kompetensi manajerial ini ada di teman-teman di asesor ketika mengisi ini, dan saya minta mulai dari habis ini, mulai dari 7 biro kita akan dapat Pergub yang disusun agar segera dilakukan sosialisasi kepada seluruh ASN. Nah, 2 Pergub standar manajerial dan Pergub ini akan ditindaklanjuti oleh bidang 2. Dan 2 kegiatan, 1 kegiatan lagi yaitu kemarin peresmian asesmen center di Nelson saya itu adalah launching penilaian kompetensi. Ini momen yang tepat sehingga saya tambahkan peresmian asesmen center. Dan kemarin kita lakukan secara live streaming, itu gangguan jaringan tidak ada di dalam kendali kita. Terakhir saya terima kasih Bapak Ibu. Kemarin juga ketika launching itu teman-teman mempersembahkan yang terbaik, khususnya untuk mendukung pariwisata di Provinsi NTT. Dan di spot, salah satu spot di Rongket itu ada gambar-gambar atau foto-foto tentang pariwisata, sehingga benar-benar siapa saja yang masuk ke Rongket dia merasa nyaman dulu. Orang kalau sudah rasa nyaman Bapak Ibu, apa saja yang akan dibuat di situ pasti aman. Tapi orang datang sudah suasana yang menjengkelkan, nanti di situ berat. Jadi kerjasama yang sudah dibangun dengan baik oleh kita semua, saya mengucapkan terima kasih. Jika ada masukan dari Bapak Ibu dalam evaluasi kali ini, saya persilakan. Ya, silakan. Izin Ibu Kaban, Bapak Ibu pejabat administrator, pengawas dan rekan-rekan pelaksana. Terkait peningkatan kompetensi, memang kita tidak bisa menafikan bahwa teman-teman di perangkat daerah menganggap itu adalah tanggung jawab BKT atau BPSDM, karena peningkatan SDM itu bukanlah harga yang mahal, karena harus mentrainingkan orang dan lain sebagainya. Dan itu kita juga sadari bahwa itu akan menjadi halangan bagi mereka untuk dari segi penganggaran. Mungkin dari saya pribadi mengusulkan bagaimana kalau kita menjalin kerjasama dengan BPSDM terkait peningkatan kompetensi, khususnya kompetensi teknis bagi pejabat pelaksana. Kita juga bisa menggunakan fasilitas virtual. Mungkin kita dalam hal ini kami yang perantau komputer bisa mendapat sedikit angka kredit dengan mengajar mereka melalui virtual sekalipun gitu. Mungkin yang kita ajar penggunaan aplikasi sederhana, penggunaan Word atau Excel, ini juga sekalian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas mereka dalam melakukan penyelesaian pekerjaan di kantor mereka masing-masing. Itu saja, terima kasih. Oke ya, tidak ada lagi. Saya terima kasih Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini di akhir proyek pelaksanaan proyek perubahan saya 2 bulan, mulai bulan Oktober, akhir Agustus sampai dengan sekarang saya bisa melaksanakan perencanaan saya, dan di jangka pendek, milestone jangka pendek, dan saya menarik 2 kegiatan di milestone jangka menengah, dan ending dengan baik, tinggal kita mengisi asesmen center langsung. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.